Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Mungkin sebelum dimulai terlebih dahulu ini dalam rangka PPG dalam jabatan BED yang pertama, tugas per teaching, nama Muhammad Muammar, kemudian sekolah menjadi guru di SDITN Wali Songo. Untuk kelas di PPG adalah K2 PAIO dengan dosen Bu Nur Malikah SPD MHUM PhD dan guru pamong Bapak Jamaluddin SPDI MPD. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mohon Ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa. Pak Saiful Jamil mungkin bisa dipimpin untuk berdoa sesuai dengan teks yang sudah saya siapkan. Oke, Pak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabbil Islami wa bi Muhammadin warzuqni amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terlebih dahulu akan saya absen satu persatu. Syahrul Idris. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan Sehat. baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, di pertemuan kemarin atau minggu yang lalu kita telah mempelajari surat Al-Ma'un. Apakah masih ingat dengan surat Al-Ma'un? Masih, Masih, Pak. Masih. Ada berapa ayat dalam surat Al-Ma'un? 7, Pak. Ada 7 ya? Ya, jadi surat Al-Ma'un jumlahnya ada 7 ayat yang diturunkan tergolong dalam surat Makiyah ya. Jadi Al-Ma'un itu tergolong dalam surat Makiyah. Al-Ma'un sendiri artinya adalah bantuan yang sangat penting atau hal-hal yang penting. Ada yang pernah mendengar Asmaul Husna? Sudah, Pak. Sudah ya? Mungkin sudah sering mendengar kata Asmaul Husna. Kemudian nanti siswa-siswi diharapkan setelah pembelajaran ini bisa mempraktekkan atau menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Sudah ada yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? 99, Pak. Ya, jumlahnya 99. Pada pertemuan hari ini nanti yang kita pelajari hanya 5 ya, sekarang sesuai dengan bab atau tema yang kita pelajari yaitu hanya 5 ya. Yang pertama ada Al-Qawiyu, kemudian ada Al-Muhyi, ada Al-Mumit, Al-Ba'is, dan yang terakhir adalah Al-Qayyum. Yang pertama Al-Qawiyu. Al-Qawiyu tadi artinya Allah Maha Kuat. Dapat kita ambil dari Al-Qawiyu sebagai teladan adalah ini. Pentingnya memiliki kekuatan mental dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Jadi bukan hanya soal fisik ya,
kita juga harus memiliki kekuatan mental ataupun keteguhan hati. Gitu ya, termasuk nanti penerapannya bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya nanti adalah kita dengan kekuatan mental untuk menghadapi stres, tekanan, cobaan maupun tantangan. Yang kedua, al-muhyi. Al-muhyi tadi artinya adalah Allah Maha menghidupkan. Jadi sesuatu yang ada di bumi itu Allah mampu menghidupkan apa yang telah mati atau tidak ada harapan. Yang awalnya mungkin mau ikut lomba karena ragu-ragu, nanti bisa diterapkan. Jadi jangan ragu-ragu ya. Ada harapan yang harus diwujudkan. Nah, kemudian ini pentingnya memberikan harapan dan semangat kepada diri sendiri dan orang lain. Misalnya ikut lomba, lah itu tentunya dengan semangat dan diberikan motivasi. Tadi al-muhyi, Allah Maha menghidupkan, sekarang al-mumit, Allah Maha mematikan. Jadi sesuatu yang ada di alam, baik di bumi dan di langit itu tentunya ketika hidup juga pasti ada kematian, tergantung takdir yang menentukan atau takdir yang sudah Allah rencanakan. Jadi sebelum nantinya kita meninggal dunia, menyiapkan dengan segala halnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. Keteladanan yang bisa kita ambil dari sifat al-mumit ini adalah mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dan kematian adalah bagian dari kuasa Allah. Jadi kita hidup, kemudian akan mati. Mari kita siapkan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi bekal untuk kita mati nanti. Jadi manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Al-Ba'is ya, jadi Al-Ba'is. Nah ini Al-Ba'is tadi artinya adalah Allah Maha membangkitkan ya. Allah Maha membangkitkan. Jadi sesuatu yang sudah meninggal atau mati itu atas kehendak Allah itu bisa dibangkitkan kembali. Contohnya manusia yang mati itu besok akan dibangkitkan oleh Allah. Ya, makanya di situ disebut yang namanya Yaumul Ba'as ya, artinya hari dibangkitkannya manusia dari kematian. Jadi misalkan ada teman kita yang berbuat salah ya, kita sebagai manusia juga harus mau memaafkan ya, karena manusia itu adalah tempatnya salah ya. Jadi kita harus memberikan ruang untuk perbaikan, ruang untuk memperbaiki diri. Al-Qayyum ya, Al-Qayyum keteladanan, sifat kemandirian dan tidak bergantung pada makhluknya, mengatur dan memelihara segala sesuatunya ya. Jadi Allah itu mandiri, Allah itu tidak bergantung pada makhluknya, Allah itu mengatur dan memelihara segala sesuatu tanpa orang lain, tanpa melibatkan makhluknya ya. Itu karena Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri ya. Terus di sini siapa yang setiap pagi sebelum berangkat sekolah sudah mandiri? Saya. Iya, Pak. Saya. Contohnya apa? Coba sebutkan. Makan sendiri, Pak. Pak. Menyiapkan baju Mandi sendiri. Ya. berangkat sendiri. Makan sendiri. Terus apa lagi? Dimandiin Mbah. Sendiri, Pak. Ya, sarapan sendiri ya, mempersiapkan apa buku atau pelajaran kan iso yo sendiri. seperti kini apa ini ngangel Itu ya. Jadi kita harus berusaha untuk mandiri ya, baik di rumah maupun di sekolah atau dimanapun tempat kita harus berusaha mandiri ya, karena sudah mulai beranjak
ke jenjang yang tinggi karena sudah kelas 5 ya. Ini pembelajaran kelas 5, jadi sebentar ini kelas 6 dan juga masuk di SMP atau MTS, jadi harus mandiri semuanya. Terus penerapan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini ya, jadi apa yang menjadi tanggung jawabnya diselesaikan ya. Mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan sikap untuk berdiri sendiri dan mengatasi tantangan dengan percaya diri tanpa bergantung pada orang lain. Nah ini ya, jadi bisa mandiri. Terus kemudian ketika ada suatu permasalahan itu diselesaikan dengan percaya diri ya, dengan hati-hati melalui materi yang saya sampaikan tadi ya. Ada 5 Asmaul Husna, mungkin sudah bisa dipahami ya. Coba disebutkan lagi dari awal. Tadi yang pertama apa? Al-Qayyum. Yang pertama Al-Qawiyyu ya. Terus Al-Qayyum. kemudian yang kedua ada Al-Qayyum. ya, ada Al-Muhyi, kemudian Al-Mumit, Ba'is dan juga Al-Qayyum ya. Termasuk tadi penerapannya dan juga pengertiannya. Nah, sekarang ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok 3 tentang Al-Mumit. Silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Jumhuratul Mu'awana dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Asmaul Husna Al-Mumit. Ya. Al-Mumit yaitu meningkatkan kita tentang keyakinan bahwa kehidupan dan kematian adalah bagian dari rencana Allah yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan bahwa manusia harus menyadari keterbatasan mereka dan kekuasaan Allah yang mutlak. Jadi seperti itu Pak tentang Ya, terima kasih dari kelompok 3 yang tadi kita pelajari. Ada 5 ya. Yang pertama Al-Qawiyyu, tadi Allah Maha Kuat. Yang kedua Al-Muhyi, Allah Maha Menghidupkan. Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Terus kemudian Al-Ba'is, Allah Maha Membangkitkan. Dan yang kelima adalah Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri ya. Jadi mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti bisa mulai hidup mandiri, terus kemudian menyadari bahwa kita hanyalah manusia ya, yang tidak bisa apa-apa tanpa Allah ya. Jadi selalu bersyukur atas nikmat sehat ya, nikmat kekuatan dan lain-lain. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Pembelajaran akan kita lanjutkan di minggu berikutnya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.